Sungguh benarlah Dia air hidup, roti hidup, dan terang dunia yang sudah membuat duniaku terang, yang sudah membuat masa depanku terang. Bukan hanya masa depanku di dunia ini, oleh karena aku percaya juga masa depanku di dalam kekekalan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya masih akan melanjutkan seri kontemplasi firman. Kontemplasi firman adalah berusaha untuk memahami teks firman Tuhan dengan mencoba untuk membayangkannya seperti kita hadir di sana, seperti kita melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri, ataupun kita bisa membayangkannya seperti kalau kita nonton film, sebuah novel yang sudah difilmkan. Orang nonton film biasanya akan sangat terpengaruh, dan itulah yang kita harapkan. Melalui membayangkan perikop, kita berharap mendapatkan berkat Roh Kudus, sehingga kita mengalami proses identifikasi. Roh Kudus akan menunjukkan kita ini sesungguhnya sama seperti tokoh di dalam kitab suci perikop yang sedang kita bahas. Kali ini saya akan melanjutkan dengan kembali kepada tema orang buta dengan mengambil dari Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai dengan 52. Bartimius, orang buta. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh kami terima, kami lakukan, bahkan juga yang kami alami, dan lebih dari yang sesungguhnya mampu kami sadari dan kami insiapi. Tuhan memeliharakan hidup kami, Tuhan menyertai kami, dan Tuhan memimpin kami. Sekali lagi Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan. Bantulah kami dalam segala keterbatasan kami, baik keterbatasan alat yang menjadi perantaraan firman, maupun kami yang akan menyambut firman Tuhan. Berilah kami pewahyuan, berilah kami hikmat, berilah kami iman. Dengar seru doa kami yang kami minta di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya ajak untuk membaca dari Markus pasal yang ke-10, ayat 46 sampai dengan 52 yang dituliskan demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?"
Jawab orang buta itu, "Rabuni, guruku, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Bartimius ini menjalani hidupnya dan apa yang menjadi pergumulannya. Kitab Markus pasal yang ke-10 tidak menjelaskan bahwa Bartimius buta sejak lahir. Berarti Bartimius sesungguhnya pernah bisa melihat, lalu oleh karena sakit mungkin menyebabkan ia kemudian buta dan ia kehilangan penglihatannya. Tetapi berarti Bartimius pernah melihat gunung yang biru. Bartimius pernah melihat pohon dengan daun-daunan yang hijau, pernah melihat berbagai macam bentuk yang kita lihat, berbagai macam warna, tetapi kemudian semuanya itu lenyap dan berubah menjadi kegelapan. Ia hanya mampu mengenang keindahan yang pernah ia lihat. Dan kadang-kadang ia menyesal ketika ia masih bisa melihat. Ia tidak melihat dengan sedemikian rupa, mengamatinya, sedemikian rupa mengaguminya. Oleh karena ternyata sekarang semuanya itu tidak lagi mampu ia lihat. Dan beberapa hal ia mulai kehilangan kemampuan untuk mengingat detail-detail dari hal-hal tersebut. Semakin lama semakin banyak. Dan sekarang inilah yang menyertai kehidupannya, kegelapan, kebutaan yang membuat dia harus beringsut dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dan dari bulan ke tahun, dan ia sudah menjalani dalam kegelapan selama sekian tahun ini. Ia hanya seorang pengemis buta yang mengharapkan belas kasih orang banyak dari sedekah. Ia hidup dari belas kasihan orang banyak. Tetapi mau apa lagi? Oleh karena orang buta biasanya tidak bisa bekerja. Paling tidak, orang buta biasanya tidak ada yang memberi dia pekerjaan. Apa yang masih menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang indah dalam hidupnya? Mungkin jikalau ada orang memberi sedekah yang ia rasakan di kaleng tempat ia menampung, sedekah-sedekah itu terasa sedikit lebih berat. Bahkan ketika kalengnya kosong, ia mendengar bunyi tertentu yang menandakan ini uang koin sedekah lebih besar daripada apa yang biasa ia terima. Hal inilah yang membuat dia masih bisa tersenyum. Oleh karena ia membayangkan sambil bersyukur makanan yang akan ia beli dengan uang yang lebih banyak sedikit ini. Tetapi siapa yang mempedulikan pengemis buta? Siapa yang masih ingat akan namanya Bartimius? Siapa yang masih memanggil namanya? Siapa yang masih bersedia untuk berdiri atau duduk bersama dengan dia dan berbicara? Oleh karena sepertinya semua orang sibuk. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing, kecuali hanya dia saja yang tidak punya kesibukan. Dan ia juga sadar bahwa orang-orang lain tidak buta, tetapi ia buta. Dan ini seringkali membawa dia kepada pertanyaan, mengapa aku buta? Mengapa Tuhan membiarkan? Kalau orang lain mengatakan mengizinkan, aku lebih suka mengatakan mengapa Tuhan membiarkan aku buta?
Mengapa bukan orang lain? Mengapa aku yang buta? Tetapi pertanyaan-pertanyaanku, bahkan mungkin kemarahanku, tuduhanku, protesku kepada Tuhan tidak mendapatkan jawaban. Dan kadang-kadang aku berpikir, mengapa aku tidak mati saja? Oleh karena kata orang, di surga tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan, tidak ada cacat, tidak ada air mata. Di surga berarti aku akan bisa melihat. Tetapi di dunia ini aku buta. Dan semua yang terjadi di masa lalu sekarang hanya tinggal kenangan. Dan kalaupun aku bermimpi bahwa aku bisa melihat lagi, aku tidak pernah berani bercerita tentang mimpiku ini kepada siapapun. Bukankah mustahil orang buta bisa melihat lagi? Lalu, ini yang hendak aku ceritakan. Ketika aku duduk dan menunggu sedekah, aku makin sering mendengar orang-orang berbicara, orang-orang bercerita tentang munculnya seorang rabi muda dari Nazaret. Dia mengajar dengan menarik, dia mengajar dengan pengajaran yang lebih masuk akal. Dia mengajar sehingga bisa didengar oleh orang-orang sederhana. Ia mengasihi bahkan kepada anak-anak kecil. Dia mempedulikan nasib orang-orang kecil, dan bahkan dia menyembuhkan banyak orang yang sakit. Dia menyembuhkan bahkan sakit yang selama ini tidak pernah bisa sembuh, yaitu sakit oleh karena cacat dari sejak lahir. Ia melakukan mujizat. Katanya ia memberi makan untuk 5.000 orang laki-laki. Laki-laki berarti ditambah dengan wanita dan anak-anak, jumlahnya menjadi lebih besar lagi. Dan bahkan ia bukan cuma menyembuhkan orang sakit, ia mengusir setan-setan yang merasuki orang-orang sehingga mereka diperbudak oleh setan-setan itu. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, dan orang-orang yang diperbudak roh-roh jahat beroleh kesembuhan, kepulihan, kebebasan. Kata orang, rabi dari Nazaret ini menyebut dirinya anak manusia. Anak manusia. Bukankah itu gelar dari Mesias yang disebut oleh Nabi Daniel? Rabi dari Nazaret ini juga menggambarkan bahwa dialah air hidup, dialah roti hidup. Air, roti, kebutuhan utama setiap orang, makanan dan minuman. Tetapi ia menambahkan bukan hanya air, bukan hanya roti. Ia adalah roti hidup, air hidup, dan bahkan ia mengatakan dirinya adalah terang dunia. Wow, yang mampu menerangi dunia hanyalah matahari. Berarti dia pun hendak mengatakan bahwa dirinya seperti matahari, dan orang-orang membutuhkan cahayanya, terangnya, maupun orang-orang membutuhkan kehangatannya. Dan banyak orang juga mendengar rabi dari Nazaret ini menyebut Yahweh, Allah Israel dengan kata Abba. Abba, panggilan anak-anak kepada ayahnya, panggilan kesayangan seorang anak kepada papahnya, papinya, dedinya, bahkan mungkin ada yang menyebut Pak Etole. Dan inilah yang menyebabkan para pemimpin agama marah kepadanya dan menuduhnya sebagai penghujat Allah. Karena itu kemana-mana ia selalu diikuti oleh para utusan, wakil para pemimpin agama. Semakin sering aku mendengar
orang berbicara tentang Rabi Yesus dari Nazaret, semakin aku berpengharapan bahwa dialah Sang Mesias, dialah Sang Kristus, oleh karena dia mampu menyembuhkan penyakit oleh karena cacat dari sejak lahir. Dan kalau cacat sejak lahir, buta sejak lahir, Rabi Yesus bisa menyembuhkannya. Bukankah aku tidak cacat sejak lahir? Kebutaanku tidak separah mereka yang lahir sudah buta. Yesus pun mampu menyembuhkan aku. Tetapi di mana Rabi Yesus? Katanya Rabi Yesus selalu berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota. Kemana aku bisa mencari Rabi Yesus? Kalaupun aku mendengar orang mengatakan Rabi Yesus ada di sana, dan dengan gerakku yang sangat perlahan, ketika aku sampai di tempat itu, bisa jadi Rabi Yesus sudah bergerak, sudah berjalan, sudah berpindah ke kota lain. Lalu bagaimana aku bisa menemukan Rabi Yesus? Siapa orang yang mau menolong aku? Apa yang harus aku perbuat? Apa yang bisa aku lakukan? Lalu, tahulah aku, kalau aku tidak dapat mencari Rabi Yesus, aku bisa menunggu. Bukankah kotaku ini Yeriko? Dan banyak orang yang akan naik ke kota Yerusalem seringkali mesti melewati kota Yeriko ini terlebih dahulu. Aku akan menanti Yesus di jalur jalan orang naik ke kota Yerusalem. Ya, aku akan menanti, aku akan menunggu, aku akan tetap menanti dan menunggu. Oleh karena aku yakin Rabi Yesus pasti suatu saat dia akan naik ke kota Yerusalem. Mungkin ia mau beribadah di sana, atau mungkin ia akan mengajar di sana. Jadi, aku menunggu, aku menanti sambil mengharap-harapkan. Setiap kali ada langkah kaki orang banyak, aku selalu bertanya, apa itu? Siapa itu? Tetapi banyak kali aku harus mengalami kekecewaan oleh karena rombongan yang lewat bukan rombongan Rabi Yesus bersama dengan orang-orang yang mengikutinya. Tetapi suatu saat aku ingat betul kalau hari itu hari Kamis sebelum hari raya Paskah. Ketika suara orang banyak berbondong-bondong, aku kemudian bertanya, apa itu? Siapa itu? Dan seseorang kemudian menjawab aku, Rabi Yesus dari Nazaret yang lewat. Oh, aku segera bersyukur kepada Tuhan. Inilah hari yang sudah ku nanti-nantikan. Inilah hari yang sudah kudoakan. Dan Tuhan mendengar sehingga hari ini Rabi Yesus lewat di depanku. Dan aku kemudian segera berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku. Tetapi ketika aku berseru, orang banyak yang di pinggir jalan, yang mengeluh-eluhkan mereka yang akan berziarah naik ke Yerusalem, melarang aku untuk berseru-seru. Mereka terganggu dengan suaraku. Mungkin mereka ingin mendengar Rabi Yesus yang sedang berbicara. Mungkin mereka tidak mengharapkan gangguan seperti aku ini, seorang pengemis buta. Mereka ingin melihat Yesus melakukan hal-hal besar, bukan seorang pengemis. Tetapi inilah hari yang aku tunggu-tunggu. Inilah hari yang aku nanti-nantikan. Dan ini mungkin kesempatanku satu-satunya untuk bisa bertemu dengan Yesus, Rabi Yesus dari Nazaret. Bagaimana aku bisa diam? Aku tidak punya urusan dengan orang banyak.
Silahkan saja mereka keberatan dan marah. Aku cuma ingin Rabi Yesus memberi perhatian kepadaku. Dan jikalau Rabi Yesus mengabaikan aku, atau Rabi Yesus memarahi aku baru akan diam. Tetapi kalau tidak, aku akan tetap berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku. Aku bukan cuma berseru dengan suaraku. Aku bukan cuma berseru dengan sekuat, senyaring aku mampu menyuarakannya. Sesungguhnya aku berseru dengan segenap jiwaku. Aku berseru dengan segenap hatiku. Aku berseru dengan segenap pengharapanku. Anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, tolonglah aku. Anak Daud, berilah aku rahmat-Mu. Dan suara orang banyak berjalan itu tiba-tiba berhenti. Dan aku mendengar Yesus itu berkata, panggillah ia kemari. Dan aku segera bersiap. Aku menanggalkan jubahku, hartaku satu-satunya yang melindungi aku ketika panas, dan melindungi aku ketika udara dingin. Aku tidak peduli dengan jubahku. Aku hanya mau segera berhadapan dengan Yesus. Seseorang menuntun aku mendekat ke arah Yesus, sementara orang-orang mulai berkata kepadaku, kuatkan hatimu, ia memanggilmu. Dan Yesus kemudian bertanya kepadaku, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bukankah ini sebuah pertanyaan yang sangat terbuka? Seolah-olah Yesus mengatakan bahwa kamu bisa, kamu boleh minta apa saja. Bukankah ini sebuah tawaran yang luar biasa? Dan jikalau Rabi Yesus berani mengatakan, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bukankah ia yakin bahwa apapun yang aku pilih dan apapun yang aku minta, ia sanggup untuk memberikannya kepadaku? Pasti ia anak Daud, pasti dia Mesias, pasti dialah yang menerima kuasa dari Tuhan yang di surga. Apa yang akan aku pilih? Apakah aku akan meminta sedekah? Oh, pasti tidak. Bukan sedekah yang akan aku minta. Bahkan kalaupun ada orang menyarankan, mintalah kekayaan, mintalah umur panjang. Bukan itu juga yang merupakan keinginanku. Keinginanku hanya satu, mimpiku hanya satu, supaya aku bisa melihat kembali. Dan karena itu aku kemudian mengatakan dengan ketegasanku, Rabuni, guruku yang terhormat, aku ingin dapat melihat kembali. Lalu Rabi Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sesaat aku kebingungan, oleh karena aku minta kesembuhan dari kebutaanku. Tetapi Rabi Yesus berbicara tentang imanku, tentang keselamatanku. Rabi Yesus seolah-olah memberikan keselamatan kepadaku, padahal bukan keselamatan yang aku minta, tetapi kesembuhan dari buta. Tetapi aku segera merasakan sesuatu terjadi pada mataku. Ada kehangatan di mataku. Dan di tengah-tengah kegelapan yang selama ini dan sekian lama ini menyelimuti seluruh duniaku, aku melihat terang. Dan bukan cuma aku melihat terang, aku melihat sosok-sosok yang di depanku, wajah-wajah yang di depanku, orang-orang yang ada di hadapanku. Aku melihat
aku bisa melihat. Dan aku melihat wajah Rabi Yesus tepat di depanku, tersenyum memandang aku. Aku sembuh. Tanpa aku sadari air mataku bercucuran. Aku bersyukur. Aku berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi juga aku berterima kasih kepada Rabi Yesus. Aku bisa melihat. Lalu aku mencoba untuk melihat di sekelilingku. Hal-hal yang sudah pernah dulu sekali kulihat. Sekarang aku melihatnya sekali lagi. Dan aku sepertinya tidak ingin untuk tidak melihat. Aku melihat dengan kekaguman. Aku melihat dengan penuh rasa syukur. Tetapi aku masih juga berpikir, mimpikah aku? Ataukah ini sungguh-sungguh sebuah kenyataan bahwa aku bisa melihat bahwa aku sembuh? Tetapi orang-orang yang menepuk pundakku menyadarkan aku bahwa aku sudah sembuh. Aku sungguh sudah sembuh. Apa yang terlihat di sekelilingku, berbagai bentuk, berbagai warna, orang-orang yang ada di sekelilingku, terutama wajah Rabi Yesus. Ini bukan mimpi, ini sungguh-sungguh sebuah kenyataan. Dan aku kemudian memutuskan untuk mengikut Yesus dalam perjalanannya. Aku sadar sepenuhnya sebagai seorang pengemis buta, tidak pernah lagi aku ini mendapatkan perhatian penuh dari seseorang. Orang hanya melihat selintas untuk kemudian mengambil keputusan, memberi sedekah atau melewati. Tidak pernah lagi ada orang yang mau memandang aku. Tidak pernah lagi ada orang yang mengajak aku berbicara. Apalagi orang yang mau bertanya apa yang aku inginkan. Tetapi sekarang Rabi Yesus, Rabi yang sedang naik daun, Rabi yang sedang populer, Rabi yang diikuti oleh banyak orang, dan bahkan mungkin dialah Sang Mesias itu sendiri, mau berdiri di depanku dan menawarkan, apa yang kamu ingin aku perbuat bagimu? Rabi Yesus mempedulikan aku, Rabi Yesus mengasihi aku, dan Rabi Yesus menyembuhkan aku. Sesungguhnya bukan hanya mataku yang disembuhkan. Oleh karena melalui kata-katanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Rabi Yesus bukan cuma melihat mataku, tetapi Rabi Yesus melihat mata hatiku. Rabi Yesus melihat harapanku, kepercayaanku kepada dirinya. Dan dengan demikian ia sedang mewahyukan dirinya kepadaku, bahwa sungguh dia adalah Sang Mesias. Sungguh merupakan kebenaran bahwa dialah anak manusia. Sekaligus dia anak Daud, sekaligus dia anak Allah. Sungguh benarlah dia air hidup, roti hidup, dan terang dunia yang sudah membuat duniaku terang, yang sudah membuat masa depanku terang. Bukan hanya masa depanku di dunia ini, oleh karena aku percaya juga masa depanku di dalam kekekalan. Yesus mengasihi aku, Yesus menaruh belas kasihan kepadaku, Yesus mempedulikan aku. Tidak ada keindahan di mataku seperti keindahan dari memandang penyembuhku, memandang juru selamatku, memandang Tuhanku. Karena itu, aku tidak ingin melihat segala yang dulu ingin aku lihat, bait suci Yerusalem yang indah,
Aku tidak ingin melihat segala yang indah, pemandangan tempat-tempat tertentu. Aku ingin memakai mataku ini untuk melihat Rabi Yesus, guruku, Tuhanku. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Markus 10 ayat 52 yang menyatakan bahwa mata Bartimius kemudian bisa melihat, lalu ia mengikuti Yesus. Apa artinya tindakan Bartimius ini? Di dalam sebuah cerita lama, buku kecil Pandu Musafir, dikisahkan tentang seorang raja yang kalah berperang melawan Raja Kores, sehingga ia ditawan. Bukan cuma ia sendiri, ia ditawan bersama dengan istrinya dan bersama dengan anak-anaknya. Dan sebagai tawanan Raja Kores, suatu saat ketika Raja Kores sedang bergembira dan dia punya waktu, Raja Kores menyuruh dia dan istri dan anak-anaknya dibawa ke hadapannya. Lalu Raja Kores bertanya kepadaku, "Kalau kubebaskan anak-anakmu, apa yang akan kau berikan kepadaku?" Lalu aku berkata, "Setengah harta milikku, Baginda." Lalu Raja Kores bertanya kembali, "Kalau kamu sendiri yang aku bebaskan, apa yang akan kau berikan kepadaku?" Lalu aku pun menjawab, "Seluruh kekayaan hamba, Baginda." Lalu Raja Kores masih bertanya satu kali lagi, "Kalau istrimu yang kubebaskan, apa yang akan kau berikan kepadaku?" Lalu Raja Kores melihat bahwa raja tawanannya ini memandang istrinya dengan wajah penuh kasih dan sukacita. Lalu ia berkata, "Baginda, untuk dia kuberikan nyawaku." Dan Raja Kores sangat terkesan dengan jawaban raja tawanannya ini. Dan ia pun kemudian merespon dengan membebaskan raja tawanannya bersama dengan istri dan anak-anaknya. Dan dalam perjalanan pulang, sang raja yang sudah dibebaskan ini mengajak istrinya untuk berbicara tentang betapa indah istana Raja Kores, betapa indah singgasananya, betapa indah barang-barang yang ada di sekeliling Raja Kores. Lalu tanya kepada istrinya, "Apa yang mengagumkan di matamu, Dinda?" Lalu istrinya dengan berlinang air mata, dia menjawab, "Kakanda, hamba tidak sempat melihat hal-hal yang Kakanda lihat. Mata hamba hanya tertuju kepada Kakanda. Sesudah Kakanda berkata bahwa untuk kebebasanku, Kakanda ikhlas menyerahkan nyawa Kakanda. Bagi hamba, keindahan yang mengagumkan adalah Kakanda sendiri. Mata hamba hanya untuk Kakanda." Lalu raja dan istrinya itu saling berpelukan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bartimius yang biasa diabaikan, tidak dipandang, tidak lagi dipanggil namanya dan diajak berkomunikasi, apalagi diberi tawaran, sangat terharu, sangat bersyukur, sangat tersentuh dengan apa yang dilakukan oleh Rabi Yesus. Rabi Yesus mendengar teriakannya di tengah-tengah hiruk pikuk suara orang banyak. Orang banyak yang menjadi rombongannya.
Orang banyak yang ada di tepi jalan mengeluh-elukan rombongan Yesus yang akan berziarah naik ke Yerusalem. Di tengah-tengah hiruk pikuk banyak suara. Rabi Yesus mendengar suaranya. Dan itu membuat dia teringat akan sebuah cerita yang pernah ia dengar. Tentang burung-burung penguin yang katanya di Alaska. Ketika burung penguin mulai bertelur, mereka akan bergantian untuk sekian hari mengerami telurnya, sementara pasangannya akan mencari makan dengan berenang di laut. Dan sesudah sekian hari, pasangan yang dari laut yang sudah banyak makan, dia kembali ke daratan. Dia akan naik ke cadas tempat ratusan burung-burung penguin yang semua mirip, semua serupa, semua ribut dengan suara masing-masing. Tetapi burung-burung penguin yang kembali dari laut ini mampu mendengar suara pasangannya, mampu menemukan pasangannya di tengah-tengah ratusan burung-burung penguin yang serupa. Dan ia kemudian menggantikan pasangannya mengerami telur, sementara pasangannya yang sudah berpuasa sekian hari gantian ke laut untuk makan dan untuk makan dan untuk mengenyangkan diri, dan nanti ia akan bergantian mengerami telurnya. Rabi Yesus mendengar suaranya di tengah-tengah hiruk pikuk suara orang banyak. Dan Bartimius sangat bersyukur. Karena itu Bartimius mengatakan dalam hatinya, tidak ada keindahan yang lebih indah daripada apa yang sudah dilakukan oleh Rabi Yesus kepadaku. Aku ingin untuk terus memandang wajahnya. Aku ingin terus mendengar suaranya. Aku akan mengikuti Yesus. Aku akan menjadi pengikut dan muridnya. Aku akan belajar, tetapi sekaligus aku akan menceritakan kepada banyak orang apa yang sudah dilakukan Rabi Yesus kepadaku. Kepeduliannya, belas kasihannya, kasihnya dan kuasanya yang menyembuhkan mataku yang buta. Aku akan menceritakan tentang Rabi Yesus. Aku akan membuat orang-orang melihat Rabi Yesus seperti aku melihat dia. Bukan sekedar guru, bukan sekedar pengajar. Dialah sesungguhnya juru selamat dunia ini yang kita butuhkan untuk kehidupan kita, bukan hanya di dunia ini, tetapi di dalam kekekalan. Ibu, bapak, saudara-saudari, mungkin kita tidak buta, tetapi pernahkah kita mengalami seperti apa yang dialami Bartimius? Oleh karena ada sesuatu yang terjadi dengan tubuh kita, cacat mungkin, ketidakmampuan kita untuk bekerja atau ketidakmampuan kita untuk melakukan hal-hal tertentu, bahkan lebih buruk lagi oleh karena kita pernah melakukan kesalahan yang fatal atau kegagalan yang menyebabkan kerugian bukan hanya diri kita, tetapi menyangkut keluarga kita. Dan itu membuat kita seperti berada di titik terendah dalam kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh merasa tidak berdaya. Tidak ada orang yang datang untuk menolong kita. Tidak ada orang yang datang untuk bersama dengan kita. Semua jalan sudah tertutup. Semua jalan sudah buntu, kecuali jalan ke atas masih selalu terbuka. Pernahkah saudara pada titik terendah dalam kehidupan saudara
menolong saudara untuk menyadari kebutuhan akan Tuhan dan berpaling kepada Tuhan, mencari Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Oleh karena Tuhan pencipta kita, dan Dia adalah pencipta dan pemelihara yang pengasih dan penyayang. Pernahkah saudara berseru seperti Bartimius, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku"? Pernahkah saudara berseru, "Tuhan Yesus, tolong aku"? Tuhan Yesus, lepaskan aku dari masalahku. Tuhan Yesus, berilah aku petunjuk. Tuhan Yesus, aku sudah tidak berdaya. Pernahkah saudara berseru demikian? Seberapa sungguh saudara berseru memohon kepada Tuhan? Oleh karena Tuhan tinggal harapan saudara satu-satunya. Berserukah saudara seperti Bartimius? Berseru dengan hatinya, berseru dengan segenap jiwanya, berseru dengan seluruh pengharapannya, dan berseru dengan imannya. Apakah saudara bersedia bertekun menantikan Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan sehingga saudara bersedia untuk menunggu, untuk menanti sambil terus mengharapkan Tuhan akan bertindak bukan menurut waktu kita, tetapi menurut waktunya Tuhan. Oleh karena Tuhan akan datang ketika Tuhan sudah saatnya datang. Tuhan akan bertindak dan menolong ketika sudah waktunya Tuhan datang dan menolong. Tuhan tidak akan lebih cepat, tetapi juga Tuhan tidak akan lebih lambat. Tuhan tidak pernah terlambat. Pernahkah Bapak Ibu mengalami Tuhan menolong Bapak Ibu sedemikian rupa? Tuhan menjawab Bapak Ibu sedemikian rupa, seperti Bartimius dilepaskan dari kebutaannya, tetapi sekaligus dibukakan mata hatinya, sehingga mengenali Yesus bukan hanya Rabi, bukan hanya Rabuni, tetapi Dialah Mesias yang dibutuhkan oleh dunia untuk pengampunan dosa. Pernahkah saudara mengalami dibebaskan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, sehingga saudara tidak lagi berada di titik terendah, tetapi saudara mulai bergerak naik, saudara makin naik, saudara makin pulih, saudara makin oke, saudara makin diyakini bahwa saudara layak untuk diperhitungkan. Dan apa yang kemudian menjadi perasaan saudara mengalami karya dan pertolongan Tuhan? Adakah saudara diliputi dengan ucapan syukur dan terima kasih? Begitu besarkah ucapan syukur dan terima kasih saudara, sehingga masih tetap terus saudara ingat dan saudara yakini, yang mengubahkan hidup saudara sampai hari ini, yang membekas terus dan menjadi fondasi kehidupan saudara hari ini, dan yang membuat ucapan terima kasih dan syukur tidak bisa untuk dihentikan? Ataukah saudara pernah begitu mudah melupakan ketika kita dalam keadaan begitu tertindih beban berat, penderitaan, sakit, bangkrut, kita berseru-seru, kita minta pertolongan Tuhan. Tetapi bisa jadi sesudah Tuhan menolong, sesudah kita terangkat, sesudah kita tidak lagi di bawah tapi di atas, kita ternyata melupakan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak pernah berbuat, seolah-olah semua yang sekarang ada dalam hidup kita dan kita miliki
adalah karya, keberhasilan, kekuatan kita, bukan berkat dan pemberian Tuhan. Adakah sampai hari ini saudara masih bersyukur untuk pertolongan-pertolongan Tuhan? Dan apa ucapan terima kasih saudara kepada Tuhan? Apakah saudara hanya mencari kesembuhan, tetapi kehilangan kekekalan, keselamatan? Apakah saudara hanya berteriak untuk berkat-berkat jasmani, tetapi hidup saudara tidak mengalami berkat rohani? Sesungguhnya manakah yang menjadi utama dalam kehidupan saudara? Melayani keinginan saudara sendiri, aktualisasi diri, dihargai orang, ataukah menyerahkan diri kepada Kristus? Mencari kehendaknya, mentaati dan melakukan. Apakah saudara bersedia mengikuti Kristus seumur hidup saudara? Apakah saudara bersedia terus memandang Kristus? Apakah saudara bersedia terus melayani dan membesarkan nama Kristus? Apakah saudara seorang saksi Kristus? Kita masing-masing menjawabnya dalam hati kita. Biarlah perenungan terhadap Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52 ini menolong saudara untuk mendapatkan pewahyuan Roh Kudus. Apa yang disampaikan Tuhan untuk saudara secara pribadi? Tuhan memberkati kita.